Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah kasibat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat inayah hidayah kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk melakukan aktivitas keseharian kita. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema kasibat kita pada kesempatan siang hari ini adalah terkait dengan saf di dalam sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah merupakan sholat yang memiliki keunggulan, keistimewaan dibandingkan daripada sholat sendirian. Nabi mengatakan sholatul jamaah afdolu bisab'i wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih afdol, lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Bahkan orang yang senantiasa sholat berjamaah itu adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita tidak akan mendapatkan pahala kesempurnaan jamaah jika syarat adab dalam berjamaah tidak dipenuhi. Karena di dalam sholat berjamaah itu berbeda dengan sholat sendiri. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Contoh yang pertama adalah terkait dengan masalah makmum yang harus mengikuti kepada imam. Karena kata Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Dia dijadikan imam untuk ditaati, untuk dipatuhi. Kalau imam bertakbir, maka dia bertakbir. Kalau imam ruku, maka dia harus ruku. Nah, yang kedua, dalam sholat berjamaah itu adalah kita harus merapihkan, harus meluruskan saf kita. Nah, ini tentang masalah saf ini, jumhur ulama salaf mengatakan itu adalah sunnah. Tapi ulama khalaf seperti Ibnu Taimiyah, dia mengatakan bahwa merapihkan dan merapatkan saf itu adalah bagian daripada kewajiban. Kenapa? Karena dari perintah-perintah terkait dengan merapihkan saf itu ada ancaman-ancaman. Jadi kata Ibnu Taimiyah, jika ada sesuatu yang ada ancamannya, maka sesuatu perintah itu bisa menunjukkan terhadap hal yang wajib. Ya, contoh misalkan dalam satu hadis riwayat Abu Daud, sawu sufufakum wala takhtalifu, ya, fakhtalafa qulubukum. Kata Rasul begitu, luruskan saf-saf kalian, janganlah bengkok, janganlah renggang. Fakhtalafa qulubukum, kalau kalian bengkok safnya, apalagi renggang safnya, maka akan bengkok dan juga bertengkar hati-hati kalian. Nah, ini kan ancaman seperti ini dipahami oleh Ibnu Taimiyah dan ulama-ulama yang menjadi pengikut terhadap Ibnu Taimiyah ini, termasuk berjamaah dalam hal ini meluruskan dan merapatkan saf itu adalah merupakan kewajiban dan bagian daripada kejamaahan. Nah, oleh karena itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sholat ini gak bisa kita buat aturan sendiri. Sholat ini nggak bisa kita improvisasi. Sholat ini ada SOP-nya. Kalau ingin mendapatkan 27 derajat, ya ikuti. Karena Nabi adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian
sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi nggak bisa kita sholat ini, wah kayaknya nih mazhabnya nih mazhab Indonesia, biar kita sholatnya bisa lebih leluasa, renggang aja pokoknya. Oh kayaknya biar kita lebih enak, kayaknya sholatnya begini. Nggak bisa. Sholat itu harus berdasarkan SOP, standar operasional yang ditentukan Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadi satu, ngikutin kepada imam. Yang kedua, dalam urusan saf harus rapat dan juga harus lurus. Sawwu sufufakum. Ya. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah aw min uqamatis shalah. Itu yang kedua. Dan ini adalah bukan hanya adab, tapi syarat kalau ingin mendapatkan pahala sempurna dari sholat berjamaah kita. Jadi kalau misalkan ada orang yang ternyata sholat dalam berjamaah, dia ikut aturan sendiri, ya seperti halnya pada masa COVID kan itu lain. Karena kalau masa COVID itu kan ada ilat yang membolehkan kita untuk merenggangkan demi untuk menjaga kemaslahatan. Karena itu kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Meninggalkan kemadaratan harus didahulukan daripada untuk mendapatkan maslahat, ya, untuk mendapatkan kemaslahatan. Tapi kalau tidak ada ilat, kalau tidak ada alasan, tidak ada sebab yang menyebabkan kita harus merenggangkan itu, maka barisan atau saf dalam sholat rapat lurus adalah merupakan sesuatu yang harus dipenuhi kalau ingin mendapatkan pahala sempurnanya sholat berjamaah. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman bahwa sholat kami adalah mazhabnya ini, mazhabnya itu, jumhur ulama mengatakan merapatkan barisan, meluruskan barisan saf dalam sholat adalah sunnah yang muakkad, yang dikuatkan. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan wajib. Jadi oleh karena itu, maka dalam ibadah kita tidak bisa improvisasi. Dalam ibadah tidak bisa sesuai dengan selera kita. Tapi dalam ibadah itu, terutama ibadah yang mahdoh, harus sesuai dengan apa yang ditentukan, apa yang sudah distandarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini adalah adab ketika kita berjamaah. Jadi jangan sampai kita berjamaah tapi kita tidak mendapatkan pahala jamaah. Kenapa? Satu, kita tidak mengikuti imam dalam berjamaah. Yang kedua, kita tidak meluruskan saf-saf sholat kita di dalam berjamaah. Bahkan saf yang terbaik bagi laki-laki adalah yang terdepan, dan saf yang terbaik bagi perempuan adalah yang paling belakang. Bahkan para sahabat untuk meraih saf terdepan, mereka kadang-kadang sampai diundi demi ingin mendapatkan pahala di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Demikian barangkali kasibat kajian singkat ba'da Jumat kita siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jangan hiraukan kalau ada pemahaman di luar daripada yang telah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.